Pagi Mas Ali. Pagi. Mau kemana Mas? Kuliah? Oh iya, hati-hati Mas. Iya. Mas Ali ya? Iya, betul. Pak, tapi nanti saya bayar kurangannya di kampus ya. Uang saya kurang sekarang. Boleh deh. Alhamdulillah. Baik banget Bapak ini. Coba berangkat kita, Pak. Bismillah. Siap. Yuk. Mahasiswa sastra asal Pulau Bangka hidup di tengah masyarakat yang konon open-minded katanya. Cari cewek zaman sekarang susah. Nggak ada tuh yang mau dengan mahasiswa yang kalau ke kampus masih pakai ojek online. Kenalin, aku Ali. Ali Rahmat Darmawan. Seorang pujangga yang masih perjaka. Tinggal sendiri di kos-kosan yang nggak boleh telat walau bayar cuma 2 hari. Waalaikumsalam. Iya, bentar. Siapa sih? Ya, bentar. Ada tamu tak diundang yang tiba-tiba hadir meramaikan suasana hidup. Ia datang menambah perbendaharaan rasa bagi jiwa. Aku nggak tahu sejak kapan warna merah muda dinobatkan sebagai warna cinta. Tapi aku lebih setuju merah maron pemenangnya. Sepertinya dia telah hadir. Senyum syukur dan lantunan tahmid menyambutnya. Subhanallah, selamat datang cinta. Mas, Iya, Mbak. Ada yang bisa saya bantu? saya lagi nyari Pak Arif. Pak Arifnya ada nggak ya? Pak Arif. Iya, Pak Arif. Oh, Pak Arifnya lagi keluar. Oh, Banyak ada yang pengen disampaikan. terus nanti gimana ya Mas ya cara nyampein ke sayanya? Oh, nanti lewat saya aja Mbak. Nanti biasanya sampaikan ke Pak Arifnya langsung. Oke, boleh? Saya boleh minta nomor WhatsApp-nya Mbak nggak? Boleh. Biar gampang nanti kita kontak-kontakan ya. Oke. Oke, makasih. Makasih ya Mas sebelumnya ya. Ya, sama-sama. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak. Iya, Namanya siapa ya? Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beginilah Saat Dirimu Hadir, episode pertama dari series Syawal yang akan kita ketengahkan dengan tajuk utama nikmati pacaran setelah pernikahan. Saat Dirimu Hadir, Betul. gimana itu Ustaz konsepnya? Jadi di saat seseorang melewati masa ya tumbuh dewasa, dia memasuki fase akil dan balik, kemudian menjadi mukallaf, menjadi ada ketertarikan. seorang yang sudah dibebani oleh aturan-aturan syariat. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan
anugerah sekaligus ujian. Seperti yang disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Allah mengatakan, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Jadi ada anugerah yang diberikan Allah sekaligus ujian bagi yang mendapatkan anugerah itu. Dijadikan indah, zuyyina, dihiaskan, linasi bagi manusia. Apa yang kemudian dijadikan indah dan dihiaskan itu hubbu syahwati, cinta yang bersifat syahwati. Jadi sejak awal konsep agama ini mengakui cinta itu satu paket dengan syahwat. Hubbu syahwati, cinta yang syahwati, cinta yang diikuti keinginan untuk memiliki, menguasai, menikmati, menjadikannya sebagai wasilah untuk bersenang-senang. Oke. Dari mana? Dari minan nisa. Pertama tentang lawan jenis, tentang perempuan. Dahulu para mufasir mengatakan kenapa di sini hanya kalimat yang minan nisa, dari perempuan. Kenapa tidak ada minan rijal, dari laki-laki? Karena memang hubbu syahwati ini oleh Allah Subhanahu wa taala dahulu yang pertama ya, dianugerahkan kepada laki-laki terlebih dahulu, yaitu Adam alaihissalam. Iya. Kemudian yang kedua, kata para ulama, wanita itu kalau ditanya apa yang dia senangi dari pasangannya, dari suaminya, itu pasti jawabannya sifat-sifat. Oh iya. Kita tanya sama ibu, Bu, kenapa sih kok sayang sama bapak? Kenapa sih kok cinta sama bapak? Aduh nak, bapakmu itu baik, sabar, perhatian, ya, dermawan, ya. Bapakmu itu kalau beliin ibu itu nggak hitungan. Oh itu. iya, Jadi sifatnya ya. kalau seorang wanita ditanya tentang seorang pasangannya, itu jawabannya sifat-sifat. Tapi kalau laki-laki ditanya, kenapa bapak cinta sama istri bapak? Itu nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Ya gitu, ya ibumu tuh gitu ya. Ya apa ya? Ya itu. Itu pasti begitu. Bahwa mungkin kadang-kadang, ya ibumu tuh kan cantik, gitu kan. Dulu kembang desa. Dulu bapak berebut sama laki-laki. Bunga kampus, gitu kan, macam-macam. Jadi memang beda. Jadi ketertarikan itu, hubbu syahwatinya lelaki itu langsung gitu ya, minan nisa, dari perempuan-perempuan. Wal banina, dan juga kepada anak-anak. Jadi setelah dengan istri, itu kemudian ada dengan anak-anak. Ya, ada anak sendiri, ada anak orang. Gitu ya. Jadi itu ujian juga gitu ya. Wal qanatiril muqantarati, dan kemudian harta yang banyak. Minad dhahabi wal fiddah, berupa emas dan perak. Ini urutan yang diberikan Allah di sini tuh menarik ya. Kita tuh waktu SMP, puber gitu ya. Ya memang sumber pikiran utama kita yang paling besar, ganggu dan lain sebagainya itu dalam soal dunia itu ya soal lawan jenis kan. Ya, perempuan. Betul. Sampai tanda-tanda orang tua dulu bilang ketika puber udah muncul jerawat, wah. Nah, ini mikirin anak orang gitu ya. Kemudian ketika meningkat kita berkeluarga, ada anak. Kalau kata teman saya, memang Ustaz, jadi saya tuh kerja di luar kota, LDR sama istri. Kalau lihat anak orang tuh inget anak sendiri, Ustaz. Kalau lihat wanita lain itu lupa istri sendiri. Repot nih gitu. Jangan ditiru ya ini, jangan ditiru gitu. Kemudian baru setelah itu kita kayaknya sebelum berumah tangga, kayak lagu bujangan, kayak lagu anak kos, itu kita nggak terlalu memikirkan tentang besok punya duit berapa, untuk apa, gitu kan nggak terlalu. Hati senang. Walaupun tak punya uang. Pokoknya ada untuk hari itu, kita sudah seneng.
kita bisa jalan, ada bensin, ada pulsa buat WA, itu sudah. Yang penting nongkrong sama teman-teman. Tapi begitu kita tadi ada istri, ada anak, kita kepikiran nabung. Iya benar. Minat dahabi wal fiddah, ada emas, ada perak, simpenan. Apalagi kalau udah nanti anaknya makin banyak Ya. mikir kendaraan dan lain-lain. Dan ketika anak kita beranjak, mulai gede, Gede. kita sudah mikir dulu sepeda motor asal muter rodanya oke. Mobil asal bisa dinaiki bareng-bareng oke. Tapi habis itu kita mulai mikir prestis. Wal khailil musawwamati. Dan kendaraan-kendaraan pilihan. Wah, Mikir merek, benar. mikir seri, Ukuran gitu. ukuran gitu. Habis itu kemudian kita baru mikir tentang investasi. Kalau saya ditanya, mana yang duluan biasa Ustaz? Logika nalarnya manusia secara umum pasti mikir kendaraan dulu, habis itu mikir investasi. Investasi itu al-an'am, binatang ternak yang beranak pinak, bertambah banyak. Itu inti investasi kan di situ. Oh, berarti udah logika. Tambah usia lagi, mikirnya sudah lindung nilai aman. Wal hars, sawah ladang, properti, tanah. Jumlahnya tetap tapi nilainya naik terus. Beda dengan yang tadi. Iya. Ya, jumlahnya bertambah, tapi ada risiko kena penyakit, mati, macam-macam. Kalau tanah kan nggak ada risiko itu. Jadi, Masya Allah, kita makin tua kan makin cari aman gitu. Benar. Nah, itu yang kemudian diujikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Ada anugerah, hubus syahwat, kemudian di situ Allah Subhanahu Wa Taala menjadikannya sebagai ujian. Nah, yang pertama karena kita lagi ngomongin saat dirimu hadir, ya betul, kita tuh mulai ya, ketika akil balik, mudah sekali. Kemudian kita bisa bersimpati, kita bisa tertarik, kita bisa seneng, kita bisa, kalau dulu sampai zaman SMP itu ya, pinjem catatan. Kan masih tradisional ya. Jadi nulis kan, kita cari alasan biar nanti bisa ngembaliin ke rumahnya kan. PDKT ya. Pinjam catatan, terus apa lagi ya? Modus-modusnya tuh macam-macam gitu ya. Tulis nama di papan, ya, di meja dan lain sebagainya. Ya itu bagian dari proses di mana kita melihat. Dan ada ujian yang akan diberikan Allah di waktu yang akan datang. Nah, saat dirimu hadir ini adalah satu tabiat. Artinya sesuatu yang alami, yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka Islam itu meletakkannya dalam makna yang adil dan di tengah. Ada kan agama yang mengajarkan memandang dengan jijik, cinta syahwati. Contoh? Jadi dia mengutamakan hidupnya selibat, jangan menikah. Oh, iya, karena benar. menikah itu kotor, karena hubungan seks itu kotor, ada. hubungan seks itu menjijikkan, gitu kan? Di satu sisi ada agama yang memberikan atau nilai-nilai yang memberikan aturan semacam itu. Di sisi lain ada yang mengatakan, "Oh, itu harus dipenuhi, harus diikutin semaksimal mungkin." Ya, jadi diumbar, tetap harus disalurkan, dijadikan having fun semata-mata. Dan ini ada kecenderungan ya, saat dirimu hadir ini pembahasannya perlu diperluas. Karena dulu kita belajar tentang hal-hal yang merusak itu dulu ada urutannya. Nadratun, fabasmatun, fakalamun, faliqaun, dan seterusnya. Jadi urutan orang jatuh ke dalam dosa itu, pandangan dulu, kemudian saling tersenyum, kemudian ada obrolan, lalu ada janji ketemu, lalu dan seterusnya. Sentuhan dan lain-lain. Nah, sekarang ternyata nggak harus begitu. Orang dahulu itu, naudzubillah, yang namanya berzina, rata-rata memang karena saling mencintai. Ya. Itulah kenapa dalam Al-Quran sampai dikatakan kalau kalian memberikan had kepada orang yang berzina dihukum, hendaklah disaksikan oleh orang mukmin dan janganlah rasa kasihan menjadikan kalian tidak menegakkan hukum Allah. Karena zina itu dosa yang kasihan. Itu orang yang saling mencintai,
konsen, kan istirahat-istirahat, sama-sama seneng. Sama-sama. Kenapa dihukum? Kenapa disakiti? Itu menimbulkan rasa iba di antara kita. Padahal tadi Allah hendak mencegah keburukan yang jauh lebih besar. Karena zina itu dosa yang tadi bukan cuma akan memberi dampak kepada dua orang, tapi keluarganya, tapi kemudian anaknya, bisa apa yang ada di lingkungannya dan sekitarnya seterusnya. Nah, tapi sekarang kadang-kadang nggak masuk penjelasan itu. Iya. Karena tinggal apa namanya? Sekarang istilahnya ya, Funnya aja. posting di alter base di Twitter, janjian ML, selesai. Ada juga Nggak ada perasaan, nggak ada tertarik-tertarikan. Pokoknya seks only. yang penting having fun aja. Having fun. Itu ngeri gitu ya. Ada lagi fenomena FWB tadi. Nah, Friends with benefit. benefitnya apa tuh? temenan biasa, tapi having sex gitu. Tanpa komitmen, Tanpa komitmen. tanpa ikatan. Yang penting mereka senang-senang aja. Kalian mau pacaran sama siapapun boleh. Kamu punya komitmen sama siapapun boleh. Boleh. Tapi kalau having fun, ayo. Iya, ayo. Oh, Jadi bestie sekarang kayak gitu. waduh, ngeri ya. Ngeri. Jadi ini ada di satu sisi permisif ya, apa-apa boleh. Di sisi lain apa-apa jelek. Maka di Islam itu kita fahami dia di tengah. Dia mengatakan yang namanya cinta, syahwat, seks itu bisa ibadah. Bisa bernilai ibadah. Bisa berpahala. Bisa menjadi jalan ke surga. Tetapi kalau kalian tidak ikuti bagaimana aturan yang seharusnya, dia juga bisa sumber malapetaka. Sumber penyakit di dunia. Sumber kerusakan di masyarakat. Sampai menjadi sumber kesengsaraan di akhirat. Nah, jadi Islam mendudukkannya secara adil bahwa syahwat ini ya, yang namanya hubbu syahwat, cinta syahwati, cinta yang diikuti keinginan untuk memiliki, menguasai, menikmati, bersenang-senang dengannya ini, itu bisa menjadi satu jalan meraih ketaatan, keridhaan Allah. Makanya Nabi mengatakan lam yura lil mutahabbain mithlun nikah. Kalau dua orang saling mencintai, ekspresi paling luasnya itu di pernikahan. Itulah kenapa kita memberi judul series ini nikmatnya pacaran setelah pernikahan. Itu bukan hanya dalam nikmat rasa, tetapi nikmat pahala di sisi Allah. Misalnya ketika kemudian kita membandingkan di dalam hubungan yang tidak diikat pernikahan, memandang bisa jadi dosa. Memandang doang bisa jadi dosa. Bisa jadi dosa. Tetapi kalau dalam hubungan suami istri, ada hadis riwayat Imam Ahmad, ketika suami memandang istrinya dengan pandangan syahwat, pandangan pengen tuh. Istilah sekarang itu pandangan mesum, tapi suami istri, gitu ya. Maka Allah memandang kedua pasangan suami istri itu dengan pandangan rahmat. Disayangi Allah, dicintai Allah. Kenapa? Karena dia menyalurkan sesuatu yang dikaruniakan Allah di jalan yang semestinya. Kalau ada hadis lagi, lebih baik, ya ini riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Tabarani, lebih baik kepala salah seorang di antara kalian ditusuk dengan jarum besi yang menyala daripada dia menyentuh kulit yang tidak halal baginya. Sentuhan, kalau itu di luar ikatan yang dibolehkan oleh Allah, maka tadi lebih baik kepala ditusuk dengan jarum besi. Mengerikan. Tetapi ketika di dalam ikatan suami istri, di dalam wadah yang diridhoi oleh Allah, maka dikatakan ketika seorang suami menggenggam tangan istrinya, dosa-dosa berjatuhan dari sela jemari-jemari mereka. Ketika seorang suami menggenggam tangan istrinya, dosa-dosa mereka berdua berjatuhan dari sela jemari mereka. Ada sahabat bertanya kepada Nabi SAW, bagaimanakah kami ini ya Rasulullah, mengisi hidup kami dengan senang-senang dengan istri? Nabi SAW mengatakan, wa inna fi bid'i ahadikum la sadaqah. Justru kamu senang-senang sama istrimu itu, melakukan hubungan sama istrimu itu ada pahala besar. Kaget para sahabat waktu itu. Mereka belum ngerti konsepnya. Kata mereka, masa senang-senang begitu dapat pahala gitu kan. Jadi para sahabat itu kaget, masa senang-senang begitu dapat pahala ya Rasulullah? Kok enak gitu. Kata Nabi SAW, beliau bertanya, jika kalian letakkan itu di tempat yang diharamkan, apakah kalian berdosa? Kata para sahabat, iya ya Rasul, kami berdosa. Kalau itu diletakkan bukan pada tempatnya, itu berdosa. Maka Nabi SAW mengatakan,
jika diletakkan tidak pada tempatnya dia berdosa, maka tentu kalau diletakkan pada yang hak, pada yang halal, pada yang suci, dia berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dirimu hadir, teman-teman harus paham konsepnya. Nikmati pasangan setelah pernikahan itu karena kita menjalani sebuah kehidupan yang berpahala. Menjalani kehidupan yang isinya ketaatan, ibadah. Meskipun suasananya itu senang-senang. Suasananya itu nikmat-nikmat. Suasananya itu enak-enak gitu ya. Istilah anak muda sekarang ya, enak-enak gitu ya. Itu dalam pahala-pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu bagaimana pada kondisi belum menemukan jalur halal tadi? Iya, Nah, apalagi kan sekarang tuh gini kayak tadi tuh misalkan ketika melihat untuk pertama kali, wow. cinta pada pandangan pertama, wah itu kan Lihat wah, kumis tipis, aduh, jenggot simetris, susah itu. rambut klimis, Rambut klimis. badan bau amis gitu. Jenggot simetris itu yang paling susah gitu ya. Apalagi kerudung ya, jilbabnya simetris juga susah. Jadi inilah yang kemudian ada jalan keluar yang diberikan Allah berupa pernikahan. Kalau belum bisa sampai ke sana, maka janjinya juga luar biasa. Di surah An-Nazi'at ayat 40-41 Allah mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut kepada keagungan Allah dan dia menjaga diri, mencegah diri dari memperturutkan hawa nafsu, maka surgalah tempat tinggalnya. Saya dulu waktu SMA ditanya, kamu memang gak seneng sama cewek? Seneng. Gak pengen. Seneng-seneng. Pengen. Banget. Kok gak? Normal ya itu ya. Justru karena saya sangat pengen, saya sangat seneng, saya jaga itu. Ya. Jangan sampai dia dilakukan di tempat yang bisa melahirkan dosa. Kalau bisa dia harus berada di titik yang bisa menghasilkan pahala. Ada yang tanya, jadi waktu SMA jatuh cinta nggak? Jatuh cinta. Kurang lebih ada 13 atau 14 orang yang saya jatuh cintai. Banyak tadi. Yo, karena sesuai kriteria. Oh, iya. Jadi kalau ini masuk kriteria ya kita jatuh cintai aja. Jangan-jangan ada listnya tuh Ted. Kalau Iya. yang satu gagal, ada nomor 2. Ada bintang 5, ada bintang 4. Cuman yang dipikirkan bukan bagaimana PDKT-nya, bagaimana berdekat-dekatnya, bagaimana bisa menjalin komunikasi, bagaimana zaman dulu belum ada WA, bagaimana SMS-an. Iya, benar. Karena dulu SMS itu supaya hemat karakter kan cuma 160. Oh iya. 160 apa 140 gitu kan? Ya, itu tidak pakai spasi. Jadi langsung antar kata itu tidak pakai spasi, tapi katanya pakai huruf gede semua. Oh, misalnya kayak gitu ya. Enggak, bukan itu yang kita pikirkan. Bukan bagaimana berdekat, bagaimana PDKT, bagaimana mendekati, bagaimana ngetek. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita, memperbaiki diri kita, supaya nanti kita dapat yang lebih baik dari mereka. Masya Allah. Karena kita sering terjebak cinta lokasi, tanpa sadar. Benar sih. Waktu SMP ada yang paling cantik, se-SMP kita seneng banget. Begitu masuk SMA, beda lagi ya. ternyata yang paling cantik se-SMP itu nggak paling cantik lagi, ada yang lebih cantik. Ada yang lebih lagi. Nah, ketika di SMA ada yang paling cantik, bunga sekolah, gitu kita seneng ngejar-ngejar, berkompetisi sama yang lain. Begitu masuk kuliah ternyata beda lagi. ada yang lebih lagi. Ternyata KKN lebih seru. Jadi kita terlalu gampang terjebak oleh lokasi. Maka sejak awal kita harus meluaskan pandangan. Bukan berarti stalking kemana-mana. Gitu ya. Tetapi bagaimana kemudian kita memahami ini tuh sesuatu yang interaksi begini ini memang pintu-pintu untuk setan menjatuhkan kita dalam dosa. Makanya harus hati-hati, jaga betul sampai saat nanti kita pengen mendapatnya yang terbaik. Ada satu ayat yang sering dijadikan dalil sama teman-teman bahwa mencari jodoh terbaik adalah dengan memantaskan diri menjadi yang terbaik. Ayatnya adalah surah An-Nur, ya, di mana Allah mengatakan al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wa thayyibatu lit-thayyibina wa thayyibuna lit-thayyibat. Surah An-Nur ayat 24 ini sebenarnya turunnya itu dalam rangka membela Bunda Aisyah.
ketika difitnah beliau macam-macam. Ya. Ya, hadisul ifki, peristiwa kabar dusta. Gara-gara beliau ketinggalan Rasulullah SAW di satu perjalanan karena nyari kalung yang hilang. Dan kemudian disusulkan oleh seorang sahabat namanya Sofwan bin Al-Mu'attal. Maka orang-orang munafik kemudian beraksi dicie-ciein, ya. Ya, dituduh selingkuh dan lain sebagainya. Maka Allah membela dengan kata-kata, wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji. Laki-laki yang kotor adalah untuk perempuan yang kotor. Sedangkan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Apakah betul ayat ini dalil bahwa kalau kita baik, pasangan pasti baik? Pertama, konteksnya tadi, dia membela Bunda Aisyah. Ya. Tetapi yang kedua, logis. Bahwa ya kita harus memantaskan diri menjadi orang baik, bergaul dengan orang-orang baik, ada di circle-circle yang baik supaya mendapatkan jodoh yang baik. Begitu. Kok itu ada orang yang baik tapi ternyata dapat jodohnya nggak baik? Iya, sering tuh. Ada kondisi pengecualian karena ujian istimewa. Contoh Asiyah istrinya Fir'aun. Contoh Nabi Lut dan Nabi Nuh. Itu dapat pasangan kok tidak seperti mereka. Iya. Itu ujian khusus. Tapi secara umum kalau aktifnya di masjid, masa sih jodohnya dari diskotik? Oh, iya kan? Kalau aktifnya di majelis taklim, masa sih jodohnya dari karaokean? Nah, itu kan, itu sebuah hal yang memang ya kita memantaskan diri. Tapi kalau saya melihat itu benar orang yang mengatakan jodoh itu cermin diri akhirnya. Seperti apa kita, seperti apa dia. Nah, sekarang kalau kita sedang ya masih bujang, sedang melakukan apa di salah satu sudut dunia, bayangkan bahwa calon pasangan kita juga sedang melakukan hal yang sama di sudut dunia yang lain gitu ya. Barengan nih. Iya, makanya jadi ini yang perlu menjadi satu pegangan kita ya di teman-teman. Saat dirimu hadir, kita harus meluaskan sudut pandang kita, kita harus memperpanjang visi dan rencana kita. Dengan itu kita bisa mengikuti apa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala aturkan untuk menjadi sesuatu yang indah di dalam kehidupan kita dengan menikmati anugerah cinta ini. Ya, meskipun memang kadar cinta orang yang kemudian membuat dia termehek-mehek itu beda-beda. Kayaknya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau ya, Raudhatul Muhibbin wa Nuzhatil Mushtaqin itu menceritakan tentang orang-orang yang menahan cinta. Karena ini ayatnya tadi. Sebenarnya sangat cinta, ditahan karena takut jatuh ke dalam dosa. Itu ada yang sampai sakit. Ada yang sampai meninggal karena sakit cinta, karena ishq ya yang luar biasa dahsyat itu. Tetapi kalau tadi dia menjaga dirinya supaya kemudian dia tidak jatuh ke dalam dosa, maka dia sedang mujahadah. Dia sedang melakukan satu proses yang berpahala di sisi Allah dalam rangka menjaga cintanya. Nah, makanya kita ini menjaga diri kita tadi dengan berbagai cara ya ketika kita sudah mulai di fase-fase usia itu. Saya dulu agak unik ceritanya Mas Ali. Jadi selesai sekolah SMA itu kan ini seragam. Ya. Nah, kalau seragam itu begitu selesai jam sekolah, atasannya yang seragam sekolah, saya ganti baju koko. Oke. Baju yang Itu biasa dipakai untuk sholat pulang itu. sekolah tuh? Ditanya sama guru, Salim kamu ngapain sih setiap selesai jam sekolah kenapa ganti baju itu? Saya bilang, buat jaga diri Pak. Kenapa? Ini kalau pakai kayak begini, saya mau macem-macem malu Pak sama baju. Asik. Mau di warnet, masuk ke warnet buka yang aneh-aneh, malu Pak sama baju gitu. Jadi waktu itu ya, zaman itu gitu. Itu ada kiat-kiat kita untuk terus menjaga diri kita dengan apa yang kita bisa, dengan apa yang kita mampu. Teman-teman akhwat juga begitu. Misalnya dia sudah balik, wah sudah saatnya menutup aurat untuk menjaga diri. Tapi saya belum baik, saya belum solihah. Mendingan kan jilbabin hati dulu. Ya, konsepnya nggak gitu, ya. Besti. Konsepnya nggak gitu. Konsepnya adalah apa yang kita mampu dari apa yang diatur sama Allah, kita laksanakan dulu. Tentang yang belum kita mampu, maka Allah akan berikan petunjuk berikutnya. Jilbab beli kain kan mampu.
mampu. Beli baju kan mampu, pakai dulu. Akhlaknya gimana? Proses pelan-pelan, gitu ya. Jadi ini ada, ya memang betul yang berjilbab belum tentu solihah. Lebih baik dari Iya. yang nggak berjilbab. Tetapi kalau solihah dia akan paham bahwa dia wajib menutup aurat. Itu contoh. Jadi ini pemahaman kita di dalam beragama, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri kita dalam segi apapun yang bisa kita perjuangkan, ayo kita lakukan. Nah, saat dirimu hadir, ya, fahami bahwa ini adalah ujian sekaligus nikmat dari Allah. Jaga diri kita sampai menemukan ekspresi nantinya yang halal dan berkah dari apa-apa yang menjadi cinta syahwati kita. Sebelum itu, perjuangkan, perluas, ya, jangan sampai terjebak cinta lokasi, ya, dan kemudian perluas pandangan, jauh pandangan ke depan untuk merencanakan masa depan kita, gitu ya. Karena ada penelitian menarik di University of California in Berkeley. Gimana tuh? Penelitiannya begini, ada artis cowok dan cewek, Ya. ganteng dan cantik, model, Ya. disuruh masuk ke sebuah kampus. Yang artis cewek, yang model cewek, nemuin mahasiswa-mahasiswa, kemudian nanyakan dengan pertanyaan langsung. Hai, aku melihatmu di kampus, kamu menarik sekali, mau nggak malam ini tidur sama aku? Yang model cowok juga begitu. Hai, aku melihatmu di kampus, kamu cantik banget, mau nggak malam ini tidur sama aku? Hasilnya? Hasilnya 95% dari yang ditanya oleh model cewek, cowok-cowok di kampus ini, ketika ditanya mau nggak malam ini tidur sama aku, mereka menjawab, yes of course, why not? Kan di Amerika ya, tentu mau. Hanya satu mahasiswa yang bilang nggak mau. Kenapa kok nggak mau? Tahu alasannya? Alasannya? Karena besok ada ujian. Kalau besok nggak ada ujian, mau dong. Gitu. Jadi coba bayangkan bahwa urusan seperti ujian itu kan dipersepsi hubungannya dengan nanti cepat lulus, punya masa depan, bisa kerja, dan sebagainya. Itu sudah cukup untuk menjaga kita, mencegah kita dari hal-hal yang menyimpang. Artinya, teman-teman yang disayang Allah, kalau kita punya cita-cita yang besar, cita-cita tinggi, rencana-rencana masa depan yang matang, kita nggak akan terdistraksi oleh perilaku-perilaku yang menyimpang, perilaku-perilaku yang merusak itu tadi. Gitu masalahnya. Masya Gitu. Allah. Tat, jadi ketika kayak misalkan muncul ketika pertama kali ngeliat, muncul perasaan itu, berarti yang harus kita lakukan mengalihkan. Alihkan dulu kalau memang kita belum mampu. Tapi kalau kita mampu, ayo maju, sat gitu ya. Jadi ada satu riwayat yang menarik, itu riwayat tentang Sayyidina Ali dan Fatimah. Ya. Nah, Gimana? jadi ketika itu mereka menikah. Ketika mereka sudah menikah, sang istri mengatakan kepada suaminya, maafkan aku suamiku, karena dulu sebelum menikah dengan engkau aku pernah sangat mencintai seorang lelaki. Dan aku sangat ingin menikah dengannya. Gimana perasaannya Panas suaminya tuh, ya? Waduh. Ya. Jadi sebelum menikah denganmu, aku pernah mencintai seorang laki-laki dan aku sangat ingin menikah dengannya. Maafkan aku ya. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi siapakah orang itu? Kata Fatimah, lelaki yang pernah aku cintai dan aku sangat ingin menikah dengannya dulu itu adalah engkau. Wih, kelampak-kelampak lagi. Itu langsung melewat itu. Jadi artinya antara Fatimah dan Ali mereka saling mencintai dalam diam. Nggak mengungkapkan perasaannya. Karena takut kalau perasaan diungkapkan akan timbul hal berikutnya. Jaga dulu sampai ketika akad menghalalkan baru diungkapkan. Jadilah ledakan cinta di hari pertama pernikahan. Ya, gitu. Masya Allah. Jadi nggak laki-laki gentleman itu nggak langsung mengungkapkan pada saat itu juga. Bodoh sekali orang yang dikit-dikit I love you, dikit-dikit I love you. Ada itu kemarin gitu. kita tuh. Iya. Jadi kayak dia punya katalog kan, sat, terus dia ngomong gitu. Jadi menaca gitu, Tat. Menaca. Semua ditembak tuh. Mana yang semua diungkapkan. Di broadcast ya. Siapa yang mau nerima? Ternyata nggak ada. Aduh, bahaya ini. Nah, Masya Allah, saat dirimu hadir. Saat dirimu hadir, oke.
Kita akan ketemu lagi Tat, dalam Di episode kedua, karena akan makin seru. Ini seriesnya sangat bermanfaat untuk teman-teman yang menuju pernikahan, yang sudah menikah, dan mungkin bagi para orang tua yang anak-anaknya juga sudah masuk fase balik, masuk kemudian masa remaja, masuk kemudian usia-usia akan menjelang nikah. Ayo simak di series kita. Agar tentunya ketika saat dirimu hadir tadi, kita jadi paham nih. Betul. Ternyata wajar saja kita memiliki perasaan Ya. cinta pertama. Memang anugerah, memang nikmat dari Tapi Allah. kita harus bisa nih Jaga. Masya Allah. Iya. Kita akan ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.